disitulah saya belajar bernetworking, kemudian juga berkomunikasi dengan orang-orang. Kan saya juga harus memimpin organisasi walaupun Mhm. kecil ya Pak saat itu. Iya, iya, iya. Kayaknya turning point saya di situ deh Pak. Jadi yang Oh, tadinya males-malesan, malu tuh sekarang ya sambil berantem-berantem juga kan Pak. iya, iya, Namanya iya, masih iya, muda. betul. Halo Sobat The Maestro, jumpa kembali dengan The Maestro, media para maestro berbagi info. Sobat, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Tamu kita ini masih sangat muda, tetapi dalam usia yang muda, dalam tataran sebagai pejabat publik, beliau sudah menduduki jabatan yang tinggi. Bukan hanya cukup tinggi, tapi tinggi. Tokoh kita ini masuk di Kementerian Keuangan di tahun 1995 dan telah memiliki pengalaman sehingga pada saat ini menjadi staf ahli di Direktorat Jenderal Pajak, tepatnya staf ahli pengawasan pajak. Tokoh kita ini dari keahlian komputer kemudian mengambil S2 di Jepang di bidang economics di universitas yang sangat populer di sana, yaitu University Yokohama. Kemudian kembali lagi ke pajak, promosi menjadi kepala seksi seingat saya. Nanti kita akan bincang-bincang lebih detail, Sobat. Kemudian setelah itu berkesempatan mengambil program PhD di universitas yang hebat juga, kembali lagi ke Jepang, yaitu di Universitas Niigata. Sobat, kita sambut dengan gembira tamu kehormatan kita, Bapak Nufransa Wirasakti. Pak Fran, terima kasih waktunya Pak Fran. Makasih Bapak atas kesempatannya. Ini sebuah kehormatan bagi saya Bapak. Apalagi The Maestro, Pak. The Maestro saat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menggali tacit knowledge para pemuka, Pak. Orang-orang, tokoh-tokoh. Nah, kita lebih banyak mengembangkannya baru di Kementerian Keuangan, tokoh-tokoh yang dari luar ada beberapa, yang senior terutama. Kami berharap bahwa generasi muda di Kementerian Keuangan, Pak Frans, bisa mencari inspirasi dari tokoh-tokoh yang ada. Mereka sekarang tahunya kan, Pak Frans masih muda sudah jadi eselon 1 di Kementerian Keuangan lagi. Mereka tidak tahu bagaimana upaya mengembangkan diri dari Pak Frans, waktu kecil, sekolah, sampai dengan kuliah. Dan yang saya dengar ini tim investigasi sudah bergerak, Pak Frans sebetulnya ahlinya ahli komputer kan Pak, ahli Betul IT Pak, gitu. background-nya Ya memang IT. background-nya gitu ya. Tapi kemudian bisa switch ke economics dan ini sebuah pengalaman yang luar biasa. Pak Frans, sekali lagi terima kasih Pak Sama-sama Frans. Bapak. Mohon sharing dengan kita-kita Pak. Apabila orang bertanya, Pak Frans yang hebat itu masa kecilnya seperti apa sih Pak? Terima kasih Pak Marwanto dan rekan-rekan The Maestro, Sobat Pak, sobat The Maestro. The Maestro. Kalau flashback ya Pak ke Ya. zaman waktu masih kecil, kebetulan ayah saya tuh tentara Pak, jadi sering dinas ya pindah-pindah lah sama kayak Kementerian Keuangan juga pindah-pindah. Jadi selama SD itu saya mungkin ada 4 kali Pak pindah SD. Jadi nggak terlalu punya banyak teman SD. Baru mau akrab pindah gitu. Tapi secara prestasi alhamdulillah masih inilah lumayan lah kalau untuk ukuran anak sekarang. Nah tapi akibatnya apa? Akibatnya saya jadi kurang bisa bergaul secara luas dan ini Pak, karena ya itu baru mau ketemu teman yang akrab terus tahu-tahu udah pindah, harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru lagi. Akhirnya ya sedikit pemalu. Kalau kecilnya Pak ya, nggak kalau sekarang malu-maluin. Kemudian juga senangnya baca dan juga beberapa tokoh besar itu suka saya baca ininya biografinya, itu juga menjadikan inspirasi buat saya untuk saya pengen seperti itu. Sampai bahkan pernah waktu yang saya ingat itu SMP, saya baca beberapa literatur dan juga koran dan juga majalah.
Saya ketemu yang namanya mafia Berkeley Pak, zaman dulu, ya Oh, kan Pak iya ya. iya iya Waktu iya. itu kan zaman Orde Baru itu kan mereka menjadi salah satu arsitek ekonomi Ekonomi Indonesia pada saat Indonesia itu, ya dengan betul. tokoh-tokohnya Pak Ali Wirdana, Iya. Jono Sastro dan sebagainya. Saya baca tuh biografi mereka dan juga jalan pemikiran mereka sehingga saya pengen, wah kayaknya keren banget nih kalau bisa sekolah di luar negeri di Oh, Berkeley nih kayak mereka lah gitu. betul betul. Ya cuman ya namanya anak sekolah ya cuman segitu aja batasnya, nggak sampai apa ya, sampai berusaha apa gitu. Tapi itu. Nah, waktu SMA kebetulan saya masuk ke SMA di salah satu SMA di Jakarta Selatan, SMA Negeri 70. Di situ saya belajar taekwondo Pak. Kalau Bapak kan Hmm, karate ya. hmm. Kalau saya taekwondo. Di situ mulai saya bergaul dengan orang, kemudian juga berorganisasi, kemudian saya dipilih jadi ketua organisasi taekwondo 70 itu. Disitulah saya belajar bernetworking, kemudian juga berkomunikasi dengan orang-orang. Kan saya juga harus memimpin organisasi walaupun Mhm. kecil ya Pak saat itu. Iya iya iya. Kayaknya turning point saya di situ deh Pak. Jadi yang Oh, tadinya apa males-malesan, malu tuh sekarang ya sambil berantem-berantem juga kan Pak. iya iya Namanya iya masih iya, muda. betul betul Kebetulan SMA betul. 70 tuh SMA paling tukang berantem gitu waktu itu. Dan terus ikut ekskulnya taekwondo lagi. Wah, kita kapan Oh, lagi jagoan memanfaatkan? jagoan lah gitu. Ya gitu Pak. Jadi di situ saya merasa bahwa oh ini ternyata saya bisa loh ngomong di depan publik ataupun berteman dengan banyak orang yang tadinya saya malu. Akhirnya ya mulai dari situ. Dari situ terus mencoba masuk melamar akabri Pak, karena kan ayah saya Oh, militer ya. iya 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 iya. Udah sempet tes sampai ke Magelang, karena tesnya kan di Jakarta, Jakarta lolos terus sampai Magelang. Sebelum berangkat kan harus gundul dulu, udah botak tuh Pak Hmm, ya. hmm, Udah. hmm. Tapi ternyata gagal di posisi terakhir Oh, karena mata saya silindris. Jadi nggak bisa oh, diterima, akhirnya pulang. Nah, tadi nyambung yang sama Bapak, akhirnya ambil sekolah di yang apa IT. Waktu itu hmm. kan teknologi informasi kan masih sesuatu yang baru ya Pak. Baru betul betul. Tahun-tahun 90-an, Iya. pertengahan 90-an itu. Jadi saya masuk di Semi Gunadarma. Ya di situ saya mengenal teknologi informasi, baru masuk ke Kementerian Keuangan. Tapi sebelum masuk ke Kementerian Keuangan, saya sebenarnya sudah bekerja juga di Krakatau Steel, salah satu BUMN kita. Oh, sempat di Itu di Krakatau Steel. bidang Ya. IT juga sebagai Hmm. apa namanya sistem analis juga di situ. Tapi cuma 6 bulan Pak, karena tadi begitu ada pembukaan apa lowongan di Kementerian Keuangan dan ibu saya lihat ini kamu coba aja daftar tuh. Saya langsung ingat lagi tuh yang tadi tuh Pak yang wah ini mungkin jalannya saya Nah, bilang. betul betul. Saya juga dari keluarga tentara Pak Frans. Jadi Oh gitu. rupanya Pak Frans anak Anak kolong kolong gitu, juga anak kita kolong Pak. juga gitu ya. Jadi hampir sama Pak Frans. Jadi ada 5 saudara saya itu yang jadi tentara. Hmm, Dan saya anak terkecil dari 10 bersaudara, bungsu ya Pak Pak. Frans. Dan waktu saya sekolah waktu itu di SMA Teladan Jogja, itu semua kakak saya bilang, kamu daftar Akmil. Oh, Tapi dari awal karena badan saya itu kecil, Pak Fran, hmm. jadi saya nggak begitu confident gitu loh, Pak. Oh gitu. Tapi saya kira penolakan Akmil untuk Pak Fran itu sebetulnya penolakan em, eh, Allah melalui malaikat itu saya kira. Bisa jadi. Kalau enggak kamu mau jadi eselon 1 di keuangan. Sama lah seperti Bapak. Jalannya memang begitu. Jadi begitu ya. Oh, luar Iya. biasa. Dan kemudian Pak Fran, saya kira orang tidak menyangka kalau Pak Fran itu dulu pemalu gitu ya, karena kan dalam keseharian sekarang ini Pak Fran temannya banyak, networkingnya banyak, tapi itu adalah sebuah proses ya Betul betul Pak Pak, Fran ya. proses. Jadi saya kira mungkin untuk generasi muda bisa belajar dari sini bahwa memang diperlukan upaya, dan nampaknya taekwondo menjadi salah satu apa ya Iya, jembatan gitu ya betul Pak Pak. ya, Bahkan jembatan. jadi cerita ini, istri saya kenalnya dari taekwondo itu Pak. Jadi Oh gitu ya, ya setelah luar pas biasa. SMA saya masih ngajar taekwondo tuh. Begitu kan kelas 1 belajar taekwondo sampai kelas 3 jadi pelatih, sampai kuliah masih ngelatih. Nah, istri saya masuk SMA itu. Jadi murid saya, Pak. Oh, Jadi gitulah. luar biasa ya ya ya. Iya, dan Jadi nggak waktu hanya mengubah tapi juga membawa jodor, Pak. iya 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 iya. Iya. Sebetulnya taekwondo masuk Indonesia itu seingat saya itu di awal-awal 80-an Iya betul masuk, sebenarnya. Iya, dan masuk dalam 2 aliran sebetulnya dulu itu. betul. Pernah Iya. sempat karena saya awal-awal belajar karate, terakhir-terakhir saya taekwondo juga. Wah, ini kesamaan lagi kita, Pak. Saya taekwondo Betul betul juga betul. gitu, dan
Dan yang sangat menarik adalah taekwondo itu kan gerakan kakinya yang Betul cukup ya. indah gitu. Betul betul. Pak Frans, menarik sekali pengalaman Pak Frans saya kira. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi inspirasi nih Pak. Jadi Pak Frans di SD pindah 5 kali kan Pak. Berarti selalu bertemu dengan orang baru. Betul. Dan you manage it. Jadi Pak Frans bisa mengelolanya dengan baik kan Pak ya. Nah, kemudian Pak Frans anak tentara yang pasti punya, anak tentara itu biasanya dididik dengan keras dan Betul. punya confident Pak. Betul. Dan itu sebuah modal dasar yang luar biasa. Pak Frans jadi belajar taekwondo, jadi pelatih taekwondo dengan segala keberuntungannya tadi. Betul Pak. Dan ini saya kira meningkatkan confident, dan itu sebagai bekal Pak Frans untuk belajar, mengembangkan diri. Saya kira ini bagus sekali Pak Frans. Nah Pak Frans mungkin bisa ceritakan ini begini, kalau anak sekarang, anak-anak muda sekarang kan sebetulnya bekerja itu bukan hanya sebagai bagian dari mendapatkan penghasilan, betul, tetapi juga untuk kesenangan dan kenikmatan. Betul. Nah Pak Frans ini kan beralih dari BUMN ke Kementerian Keuangan, and you were sacrificing pendapatan yang barangkali cukup besar, mungkin bisa 20 atau 10%. Apa waktu itu yang mendasari Pak Frans kok kemudian ke Kementerian Keuangan? Atau jangan-jangan ada bisikan gaib gitu? Ya mungkin jalannya juga seperti kata Pak Marwanto tadi ya. Tapi di satu sisi memang ini Pak, kesempatan untuk sekolah sih memang yang mempengaruhi ya. Pak, ya. Jadi kan kalau di ASN atau PNS lah zaman dulu itu kan kesempatan untuk sekolah tuh sangat besar ya. Walaupun harus bersaing tetap, tapi kan kesempatan itu ada bila dibandingkan dengan swasta. Dan saya juga pengen sekolah ke luar negeri waktu itu. Dan biasanya yang dari ASN kan kesempatannya lebih terbuka. Kemudian yang kedua juga, kalau ini sih saya setengah nurut ini ibu saya waktu itu Pak, almarhum ibu saya, dibilang kalau PNS kan pasti itu, maksudnya belum tentu nanti kalau misalnya nggak ada ini dipecat atau apa gitu, tapi dari sisi penghasilan lumayan gitu, dari ada kepastian. Ini memang terbukti pada saat COVID kemarin ya Pak, maksudnya ketika orang banyak mungkin yang dirumahkan atau di PHK, itu kan ASN kan relatif lebih stabil dan income-nya juga nggak berkurang. Nah mungkin itu ya jalannya juga sih Pak, itu berkah. Dan kalau saya ngelihat juga, kalau dari sisi untuk pengembangannya, memang waktu itu juga kebetulan di ASN itu relatif apa ya, karena Kementerian Keuangan kan Pak, jadi levelnya saya anggap wah ini masih lebih inilah, lebih bagus dibanding kementerian yang lain. Kalau kementerian lain mungkin saya mikir-mikir juga Pak. Dan kebetulan ada pembukaan untuk yang lowongan komputer juga, background IT ya. Ya karena seingat saya waktu itu ada program, waktu itu sebetulnya dimulai dari Pak Mari, tapi kemudian berkembang dengan relatif stable zaman Pak Budiono, karena kita bersepakat dengan Bank Dunia untuk membangun IT di Kementerian Keuangan, dan khususnya di pajak. Nah pada saat itu Pak Frans, ingat saya juga, kemudian itu cikal bakal, kemudian kita berhasil membangun backbone IT di Kementerian Keuangan, khususnya di bidang treasury. Kita bangun SPAN waktu itu, MPN gitu. Jadi sebuah program kerjasama jangka panjang sehingga saya itu, sehingga itu mengikat kita untuk betul-betul bekerja. Dan saya kira Pak Frans menjadi catatan sejarah bahwa Pak Frans ikut terlibat secara langsung dalam proses reform di bidang IT di Direktorat Jenderal Pajak Pak Frans. Pak, kira-kira seperti itu. Karena saya pernah ngobrol dengan Pak Robert Papahan, beliau mengatakan bahwa turning point efisiensi pengelolaan pajak itu pada saat pajak sudah mulai menerapkan IT. Betul sekali Pak. Dan itu memang terasa sekali Pak, karena kan waktu itu sistemnya masih setengah manual ya Pak, beberapa. Saya ambil contoh yang paling inilah, yang paling agak ada resistensi dari teman-teman DJP waktu itu ya. Contohnya misalnya kalau orang lapor pajak itu kan dulu kan masih manual ya Pak. Jadi kalau orang datang ke KPP terus bawa ini buku tabelaris dicatat gitu kan. Ya kalau dicatat kan Bapak misalnya batas lapor tanggal 15, Bapak lapor tanggal 20, ya dengan main mata kan bisa, ya udah 15 lah gitu kan.
Itu kita, pada saat kita implementasi banyak juga penolakan. Banyak juga yang nanya, "Ini gimana caranya supaya bisa diundur tanggalnya?" Gitu. Saya bilang, "Nggak bisa, ini sistem," gitu. Nah, itu kan salah satu di samping dari efisiensi juga dan juga menjadi salah satu cara kita juga untuk meningkatkan integritas by system jadi, Pak, ya. Betul, Jadi betul, paksa betul. orang untuk, Oke. sesuai taat aturan, nggak bisa lagi dimainin gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu kunci juga karena waktu itu ya kita tahu sendiri lah, pajak kan masih itulah ya, Pak, ya. Nah, yang kedua juga memang, meningkatkan kinerja karena selama ini memang kan juga tadi Bapak bilang kan bukunya masih gede. Jadi kalau ada lembar kedua dari Ditjen Perban itu baru catat pakai pensil dulu, Pak. Nanti kalau datang dari bank baru pakai pulpen. Nah, baru komplit nih pembayarannya gitu modelnya. Akhirnya kita bikin sistem sehingga kita tinggal lihat di monitor aja. Jadi memperingkas waktu menjaga mereka bisa mengerjakan yang lain. Itu benar Bapak apa tadi, kayak semacam melihat perjalanan sejarah karena melihat dari yang tadinya manual, saya magangnya itu masih manual, Pak, masih Oh, pakai masih buku itu, masih manual ya? waktu magang, 95 masih anu Pak ya, masih masih ada. manual. Iya, iya. Nah, setelah itu baru pindah ke yang sistem. Dan kita tugas pertama kita itu implementasi sistem informasi perpajakan. Kita keliling ke seluruh Indonesia tuh dibagi-bagi tugas untuk mengimplementasikan itu. Jadi kita stay sekitar seminggu, instalasi, memigrasi database, sekaligus juga melatih teman-teman di sana gitu. Jadi Hmm. dibagi-bagi per KPP. Jadi sempat keliling Indonesia juga dulu Iya, beberapa iya, kota iya. itu. Oke, luar biasa. Saya kira itu pengalaman yang nanti perlu ditulis Pak Fran, karena itu saya kira tacit knowledge yang tidak tergantikan, itu orang lain Iya, punya iya betul. pengalaman lain. Tapi menurut pengalaman Pak Frans pada saat kita melakukan reform IT di pengelolaan pajak, eh, tantangan yang paling berkesan di Pak Frans apa Pak? Ya itu tadi Pak, pertama change manajemennya ya Pak ya, Change ya management changing ya. mindset kan yang tadinya dari manual ke by system itu memang nggak mudah. Mungkin ada konflik of interest juga, tapi di sisi lain juga mungkin orang udah kelamaan di zona nyaman ya Pak, terbiasa untuk melakukannya secara manual, terus harus dipaksa untuk itu. Bahkan dulu karena saya masuk ke kerja sarjana IT itu, mereka juga menggunakan komputer. Kalau dulu Bapak mungkin masih ingat pakai Lotus, Oh, pakai Lotus ya betul. pakai apa namanya, Word itu, WordStar. wah ya Nah, betul. saya sempat melatih Microsoft Word, Microsoft Excel gitu, Oh iya 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 diminta iya. karena wah ada anak baru nih mungkin lebih tahu. Jadi sempat kita mengangkat Iya. atas inisiatif kami sampai bilang ke Pak Direkturnya waktu itu Pak Nuryadi, Pak bilang, "Pak, izin saya Oh, mau Pak Nur ya melatih waktu itu mereka ya ya ya. supaya lebih inilah lebih efisien kerjanya kan ini juga lebih gampang penggunaannya." Kita sempat melatih itu juga. Jadi changing mindset yang mereka yang udah di zona nyaman terus harus berpindah itu juga tantangan sendiri. Nah, tapi setelah beberapa waktu mereka juga sudah mulai adjusted, itu juga tantangannya beda lagi karena mereka pengen cepat lagi, lebih cepat lagi Betul gitu, betul Pak. ya Nah, itu ya. juga tantangan buat kita di dalam pengembangan IT. Karena ini kenapa hang, ini kenapa nggak jalan, ini jaringannya kenapa. Jadi akhirnya kita mau nggak mau harus selalu catch up dengan ilmu-ilmu yang paling terkini supaya mereka juga bisa terpuaskan gitu kan, Pak. Kalau nggak kan nanti justru mereka ya percuma nih ganti ini ternyata nggak terlalu powerful gitu. Itu tantangannya sih Pak. Iya, saya kira itu pengalaman yang luar biasa karena uh, kalau kita bicara reform itu kan berkelanjutan, Pak. It's very very Betul, dynamic. ya sustainable Dan harusnya. proses itu memang change management itu menjadi sesuatu yang perlu dipersiapkan. Mm, Saya punya pengalaman pada saat kita mengimplementasikan SPAN, Pak. mm, Dan itu luar biasa memang. Change manajemennya menjadi sangat penting karena bukan hanya di Kementerian Keuangan, tetapi pengguna anggaran di seluruh KL juga harus berubah. iya iya betul. Kalau dulu ya itu tadi, kalau kurang-kurang sedikit masih bisa dilayani. Sekarang karena dia mesin gitu, kalau ada salah satu syarat nggak terpenuhi ya ditolak. Yang nolak adalah aplikasi. Iya Jadi iya, by system kan itu Pak, by mau nggak mau. system gitu Iya. ya, jadi luar biasa. Pak Fran, saya kira saya teringat pada saat kita Krismon 98 ya, kemudian datang IMF Bank Dunia. Salah satu yang menjadi perhatian mereka adalah bagaimana menstabilkan fiskal, karena waktu itu kan fiskal betul-betul terpapar sekali Mm, mm, karena memang waktu itu kan kondisi kita bukan hanya krisis ekonomi tapi juga krisis sosial, betul krisis Pak. Iya politik iya. begitu. Pergantian rezim ya Pak. Betul. Nah, satu hal yang saya masih ingat betul itu Pak Frans, orang-orang Bank Dunia setiap kali ketemu dengan saya, karena saya waktu itu Direktur APBN, jadi Hmm, pada saat bicara APBN pasti orang-orang itu ketemu saya, iya iya iya. 4 orang, 5 orang.
dia suatu saat tanya begini, Marwanto, how much money do you have now? Oh. Itu pertanyaan gila waktu Iya, itu. iya. Jadi saya nggak punya catatan. Saya bilang, it takes time to calculate ya. Iya, iya. Kemudian ya udah berapa hari gitu. Jadi kita minta tolong DJA lama waktu itu untuk mengumpulkan itu. Karena kan pertanyaannya adalah cash-nya itu ada berapa gitu. Jadi mestinya treasury yang paling tahu. Dan itu dikumpulkan antara 7 sampai 10 hari. Wah, lama banget. Nah, coba sekarang Pak Fran kan bisa menikmati dengan adanya MPN, dengan adanya langsung. SPAN, pencet udah keluar berapa Langsung, uang betul. masuk, berapa keluar. Saya kira itu the beauty of technology gitu ya Pak Fran ya. Dan saya kira ini menjadi bagian penting dari proses reform di pajak.